Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Budi Aprianto. Saya di SMP Budi Utomo mengajar IPS kelas 7 dan TIK kelas 9. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang nafza, narkotika, dan bahan zat adiktif lainnya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa protokol kesehatan dipakai. Pertama, menggunakan masker. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak atau physical distancing dan social distancing. Oke, itu saja. Sekarang kita mulai materi saya, yaitu nafza. Mungkin kalian sudah sedikit mendengar apa itu nafza. Say no to narkoba. Nah, itu banyak kita jumpai di slogan-slogan di pinggir jalan dan sebagainya ya. Nafza mengapa harus kita ketahui? Karena sebelum kita lanjutkan, nafza itu kepanjangan dari apa? N-nya itu narkotika ya, P-nya psikotropika, Z-nya zat, dan A-nya itu adiktif lainnya. Nah, oke, betul ya. Berarti nafza kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kenapa dilarang? Karena bahan yang telah masuk ke dalam tubuh manusia akan berakibat mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku si pengguna zat tersebut. Kata lainnya yaitu kalian akan ketergantungan pada zat tersebut. Apa bahayanya kalau seseorang menggunakan nafza? Bahaya penyalahgunaan nafza yaitu akan merusak organ tubuh dalam tingkat yang berat, bisa menimbulkan kematian. Kemudian terjadinya perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, sehingga pengguna tidak dapat lagi mempertimbangkan tata nilai, etika, dan moral. Nah, kemudian juga memburuknya kehidupan sosial yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dari segi sosial bisa membahayakan diri sendiri serta orang lain. Apa jenis-jenis narkotika itu? Ada yang tahu? Ya, kita lihat jenis-jenis narkotika. Ya, pertama yaitu ganja, ya, ganja kering. Kemudian kokain, ya. Kemudian lagi heroin atau istilah lainnya putau. Nah, itu jenis-jenis narkotika ya. Ditinjau dari segi yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, bagi pengguna hukuman maksimal 4 tahun. Hukuman maksimal 4 tahun. Bagi pengedar atau produsen maksimal 20 tahun atau seumur hidup sampai mati ya, di penjara. Ditambah denda 1 miliar. Itu bagi pengedar atau produsen. Di penjara seumur hidup. Ditambah denda 1 miliar. Nah, ditinjau dari yuridis yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. 1. Pengguna minimal 5 tahun, di penjara 5 tahun, maksimal 15 tahun. Bagi pengedar maksimal 15 tahun, ditambah denda 1 miliar. Juga bagi produsen maksimal 25 tahun, ditambah denda 1 miliar. Nah, itu ditinjau dari segi yuridis atau ditinjau dari segi hukum bagi pengguna, pengedar, dan produsen.
Bahan-bahan dari adiktif lainnya yaitu pertama tadi kita sebutkan di depan, yaitu ganja, juga pada minuman keras yaitu alkohol. Ya. Sanksi agama telah kita ketahui, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, di ayat 90 surat Maidah ayat 90 udah jelas ya. Orang iman diperingatkan hati-hati pada minuman keras, berjudi, ya, berhala, ya, mengundi nasib, dan perbuatan itu masuk semua perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan tersebut. Dari surat Al-Maidah ayat 91 juga diterangkan, nah, mereka bertanya kepadamu, pada Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Menyalahgunakan narkoba atau narkotika tidak hanya mendapat siksa di dunia, tetapi juga mendapat siksa di akhirat, yaitu api neraka. Khalidina fiha abada. Jadi kekal di neraka. Itu keterangan atau penjelasan surat Al-Maidah ayat 91. Apa yang merusak organ tubuh jika kita mengkonsumsi nafza atau narkotika? Ya. Jadi semua organ tubuh akan dipengaruhi oleh narkotika tersebut. Dimulai dari otak, darinya normal menjadi abnormal. Gigi, nah, gigi jadinya lama-lama hancur atau habis copot. Ya. Kemudian mata lama-lama bisa rabun, bisa tidak melihat, buta total. Kemudian tenggorokan, kemudian jantung. Nah, jantung detaknya tidak kontinu. Nah, lama-lama bisa mati mendadak. Karena apa? Karena narkoba itu. Kemudian pembuluh darah, ya. Kemudian ginjal juga, ginjalnya lama-lama rusak karena akibat terlalu banyak mengkonsumsi narkoba. Hati juga, ya. Hatinya sudah dipengaruhi oleh obat-obatan, ya. Jadi oleh setan terus hatinya dibisik-bisikkan, ayo masukkan narkoba. Nah, akhirnya hatinya udah rusak. Nah, kemudian sumsum tulang belakang. Nah, pada wanita hamil atau ibu yang mengandung janin, lama-lama janinnya itu akan mati. Ya, karena apa? Karena akibat banyaknya mengkonsumsi narkoba. Semoga Allah melindungi kita dari bahaya narkoba. Jangan sampai anak turun jamaah, ya, anak turun kita semua dirusak oleh namanya narkoba. Nauzubillah min dzalik. Amin. Semoga Allah melindungi kita semua dari bahaya narkoba. Telah banyak korban-korban narkoba, ya, mulai dari anak kecil bahkan sampai orang dewasa, mereka akan mati secara perlahan. Tahapan-tahapan penggunaan narkoba. Tahapan-tahapan penggunaan narkoba dimulai dari apa? Pengguna, yaitu user. Pengguna memenuhi rasa ingin tahu atau agar diakui oleh kelompoknya. Nah, itu pertama user, pengguna. Jadi biasanya pengguna itu rasa ingin tahu, seseorang pengen tahu apa sih sebetulnya narkoba itu, ya. Diiming-imingi selain dari temannya juga dari setan, ya. Karena teman yang sudah terpengaruh akan sangat cepat mempengaruhi kita dan dibantu oleh setan. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai berdoa supaya kita berlindung pada godaan setan, ya, yang terkutuk, yang dapat menjebloskan kita ke jurang narkoba. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Kemudian abuser, yaitu penyalahguna. Ya, kalau sudah user, kemudian abuser, yaitu pemakai atau penyalahgunanya, biasanya menghilangkan rasa tegang, sedih, dan kecewa pada tahap abuser. Selanjutnya yaitu ketergantungan atau edik, ya, tergantung, atau dalam istilahnya lainnya itu
kecanduan. Pengguna nekat melakukan apa saja untuk mendapatkan nafza atau narkotika ya. Karena apa? Karena sudah kecanduan, ada ketergantungan obat. Telur-telur adiksi ini ya, dicontohkan dalam satu paket kehidupan. Satu paket kehidupan seorang pecandu ya, diibaratkan telur bulat ya. Di situ pikirannya ada drug, ada minum-minuman, ada uang, gimana cara mendapatkan minuman itu, gimana cara mendapatkan uang, kekerasan, kriminalitas, seks, IMS, dan virus. Nah itu kalau sudah kecandu, seorang tercandu narkotika atau narkoba harus dimasukkan zat terlarang itu. Kalau tidak ya mati ya, karena dia sudah kecanduan, sudah tergantung dengan obat-obatan tersebut. Tanda-tanda pemakaian narkoba pada pelajar. Nah, coba kita lihat di sini, kita dengarkan tanda-tanda pemakai narkoba pada pelajar ya. 1, suka bolos dan tidak disiplin. Kemudian tidak perhatian terhadap lingkungan, tidak perhatian. Kemudian sering mengantuk saat jam pelajaran. Nah, ini banyak disinyalir ya. Pelajar-pelajar kalau pas saat jam pelajaran itu sering mengantuk. Kemudian sering terlambat masuk ke kelas pada saat pandemi ini. Jadi kita sistem belajar yaitu daring atau online. Jadi kita tidak menggunakan kelas tapi menggunakan jaringan online ya. Tapi di situ juga harus tertib. Pas waktunya kita MPLS, waktunya materi narkoba umpamanya nafza harus ada di tempatnya. Umpamanya dimulai pukul 8 ya, tetap kita harus siap jam 8. Nah, kita lihat yang diterangkan oleh guru masing-masing. Kemudian selanjutnya itu prestasi belajar selalu menurun ya. Nah, belajarnya otomatis menurun, prestasinya juga menurun. Karena apa? Tidak ada rasa nges atau mau semangat belajar itu hilang ya, karena pengaruh obat-obatan tersebut, pengaruh narkoba. Nah, jangan sampai kita semua generasi jamaah, generasi penerus jangan sampai terpengaruh. Nah, ini sudah ada tanda-tanda pada pelajar kalau sudah tergantungan obat. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Nah, biasanya tekanan-tekanan kelompok remaja ya, yang terpengaruh atau yang dipengaruhi oleh narkoba atau narkotika ya, itu dimulai dari disebut anak mama ya. Jadinya kalau kamu dijulukin anak mama oleh teman-teman, karena teman-temannya itu supaya mempengaruhi kalian untuk terpengaruh ke narkoba ya. Biarkan mereka menyebut anak mama atau anak bapak atau anak apa ya, yang penting kita tidak terpengaruh, jangan sampai terpengaruh. Kemudian kurang gaul, biar dikatakan kata mereka kita kurang gaul, biarkan. Kemudian pengecut, nah, kamu anak pengecut, biarin ya, abaikan saja. Sok alim, ya. Kita dijulukin sok alim nggak apa-apa, karena kita sudah jelas, kita tiap hari ngaji Quran hadis, kita tahu ilmunya ya, ilmu Quran hadis bahwa narkoba, minuman keras itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasul ya. Ya wajar kalau kita dikatakan sok alim ya, karena kita tahu hukum-hukumnya. Biarkan mereka katakan apa saja ya. Istilahnya itu apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sekarang bagaimana cara menghindarinya? 1, ciptakan kegiatan positif. Kita tahu kita dalam jamaah ini banyak kegiatan-kegiatan positif ya. Dimulai dari pencaksilat asad atau pencaksilat persinas ya. Mungkin kalian salah satunya sudah menjadi sudah pernah atau masih dalam mengikuti persinas asad di daerahnya masing-masing ya. Kemudian apalagi selain persinas atau asad, yaitu mengaji ya. Zaman pandemik ini kemarin sudah sama-sama kita tahu asrama online ya di Kediri. Nah, itu juga salah satu kegiatan positif. Nah, mungkin ditambah lagi nanti di daerah-daerah ada pengajian online ya. Tuh. Setelah itu kegiatan apa lagi? Mungkin setelah CAI di Kediri sudah selesai, nanti berlanjut ke tiap-tiap daerah. Ada untuk mengisi kegiatan yang positif bagi generus jamaah.
Demikian penyampaian dari saya tentang makalah materi nafza atau narkotika dan zat adiktif lainnya. Sampai jumpa pada kesempatan yang sama. Penutup, ada satu penutup kata-kata mutiara. Orang yang berhasil adalah orang yang belajar bekerja dengan baik, selalu tersenyum, penuh kasih sayang, dan selalu berdoa. Tuh ya, dicamkan, dimasukkan ke dalam hati. Jadi sekali lagi, orang yang berhasil adalah orang yang selalu belajar bekerja dengan baik, selalu tersenyum, penuh kasih sayang, dan selalu berdoa. Demikian penyampaian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.